Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, yang saya hormati Allah Muharram dari Jawa, yang saya hormati Pak Wawan SPDI dari DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi PKS, yang saya hormati Dirjen Ustaz Jajaran, dan Rasul yang wakil Bapak bisa hadir, serta para ulama kaskuan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta seluruh hadirin undangan. Mohon maaf kalau tidak bisa disebut satu-satu karena nanti habis waktunya. Jadi seluruhnya saja yang saya hormati dan mohon maaf kalau tidak bisa satu persatu. Saudara Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan dan Allah, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dan karena sehat walafiat. Salawat serta salam kepada Rasulullah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat insyaallah sampai kepada kita sekalian silaturahmi. Dan mudah-mudahan yang membuatkan nanti kita akan selalu mendapatkan syafaat dan rahmat. Bapak sekarang yang bisa mati pilih Bapak Ibu kata wajibnya kita saat kemarin itu jadi jaminan alim gitu kan. Ada kamar macam mana kan jago alim, ada banyak yang mau minimalis gitu. Tapi insya Allah sana sekarang gue harus anting lah. Kita kenal manggil bagus saya. Jadi Nabi Rusmiadi, ya umpami tinggal kita kami masa protes dan mesti Sunda. Saya sama Abriti Jawa Timur Lamongan. Jadi umpami Bapak Ibu jamaah kantos ziarah ke Wali Songo, pasti itu pasti ziarah ke Sunan Derajat. Nah, umpami Sunan Derajat itu umpami di mana ke kecamatan seperti itu di Rombongan itu 15 menit seperti itu. Nah, dan resmi umpami ini di Ciporang. Jadi makanya tadi kami songkap sahaya gitu. Ajengan sana saya punten Nabi dengan disijang di sarung teh samping. Alhamdulillah bapak samping mana asa aya hawa lompat jadi. Kemarin lancingan saya kadang-kadang pamisila ada kagok kan gitu mungkin. Jadi sana ajengan gitu. Sehingga kemarin di Karangbaru atau di Jawa kan ada sebut dus sanes, nah cuma sana saja nggak gitu. Dus itu kategorinya tinggal muda, para kiai ulama yang disebutkan di sana seperti itu. Jadi kalau mau manggil saya mah silakan, mau Mas Mangga, mau Pak Mangga, gitu ya. Karena dari Jawa gitu. Kalau di rumah saya rata-rata, apalagi orang yang dekat yang kenal suka manggilnya Mas seperti itu. Ya, lumayan kan, Mas 10 kilo lumayan di Semarang kan seperti itu. Itu perkenalannya. Jadi kalau keluarga saya istri sudah dari poin masih dengan. Bagus sekali hormati. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ketemu dengan saya di mana saja, tolong ditegur, jangan siapa-siapa, jangan kabur. Kalau saya pasti mau kenal ke Bapak Ibu sekalian karena apa yang dihafalkan terlalu banyak. Sedangkan Bapak Ibu menghafalkan kita cuma satu kan seorang, dia pasti kenal banyak. Jadi nanti kalau ketemu sama teman saja kita silaturahmi seperti itu. Jadi kalau saya jabatan insya Allah hanya titipan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kaku sama tulang kita balas. Kita silaturahmi. Tapi kalau kita lepas jabatan semua itu bahwa kita jadi sama-sama insya Allah silaturahmi seperti itu. Bagus sekali yang hormati, hari ini kita syukuran masjid jadi sekaligus peringatan Islam sangat luar biasa. Sekilas betul kata Pak Rekan Ketua Panitia, masjid seperti ini sudah sangat luar biasa bagi kami untuk masjid dusun seperti itu. Tapi di masyarakat kita kebiasaan itu kalau membangun masjid semangatnya luar biasa. Tapi giliran mengisinya, aku mudah-mudahan itu tidak terjadi di masyarakat sebenarnya seperti itu. Kenapa? Karena kemarin juga saya istri kebetulan pas jalan-jalan asar
Saya masuk masjidnya sangat luar biasa, bahkan pintunya dipakai kaca yang pakai sensorik. Jadi teguh ditarik, teguh didorong, orang baru lewatnya langsung buka sendiri kacanya gitu. Jadi sampai puntennya, tapi udah apa kan, jurit gimana kan gitu. Tapi luar biasa masjidnya. Tapi begitu saya masuk, nggak ada namanya, nggak ada gitu. Datanglah imamnya satu orang yang, baru jamaah bertiga, berempat dengan istri ya saya, yang laki-laki bertiga saya sama pendatang, sama imam yang kebetulan duduk di sana gitu. Jadi saya gitu, ya Allah gitu. Asa apa ya gitu. Asa masjid yang sangat luar biasa besar, tapi zamannya tidak gitu. Insya Allah ini tidak terjadi di Pondok lagi, insya Allah. Dengan macam itu tinggal kita memakmurkan saja. Karena itu tadi, karena saya punya pengalaman rata-rata kalau misalnya masjid sangat luar biasa. Bahkan untuk tahap pertama biasanya masyarakat itu berlomba-lomba ngasih materialnya biar tertanam langsung seperti itu, seperti kemarin saya di sekarang baru peletakan baru pertama semua ada yang semen segala macam, karena tapi langsung diterapkan seperti itu. Ya, insya Allah dalam bentuk apapun saya akan cara tidak seperti itu. Selanjutnya terkait kegiatan ini saya ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang sangat luar biasa jamaahnya gitu ya. Kemarin juga sama, saya mengikuti ini di masjid saya, tapi di sini oleh Pak Kiai, tapi jadi saya apa ya? Saya terduga juga, biasa kata Pak Kiainya itu, Pak Kiai masjid itu rata-rata yang datang itu tangan kanan bawa tasbih, tangan kirinya megangan batu, jadi gitu. Jadi emutan ternyata rata-rata jamaah itu jangan masuk kubah seperti itu. Tapi saya mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Jadi dari kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bahwa dengan Isra Mi'raj itu turunlah perintah untuk menjalankan sholat. Jadi saya mengajak, ya, khususnya diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang hadir, mari kita tingkatkan untuk terus sholat berjamaah. Apalagi pemerintah daerah dan DMI, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan, telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan program bersih-bersih masjid dan sholat subuh berjamaah. Tapi kalau bisa ya jangan sholat subuh saja, tapi semuanya sholat lima waktu. Apalagi yang namanya bapak-bapak, laki-laki, itu diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid seperti itu. Ya, insya Allah kita makmurkan masjid sama-sama, apalagi masjid sudah bagus seperti itu. Bapak sekalian hormati, kalau kata sekali lagi, mari kita ambil hikmah yang insya Allah nanti akan disampaikan Pak Kiai Haji, itu sehingga kita dengan perintah sholat itu kita bisa sholat tepat waktu, kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita memakmurkan masjid ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, karena berkata Pak Bu terlalu sambutan lama, nanti ceramahnya ke bagian satu nanti kita 10-50. Tapi sebelum tutup sambutan saya tutup dengan beberapa pantun. HP berbunyi dikira alarm subuh, ternyata pesan grup arisan. Isra Mi'raj perjalanan Nabi yang sangat jauh, masa kita datang ke masjid saja masih banyak alasan. Udah, kalau kasih idenya itu mengikut saya sholat. Jadi pergi memancing agar dapat ikan. Ikan dimasukkan ke dalam wadah. Sholat lima waktu jangan pernah ditinggalkan agar hidup kita lebih barokah. Kalau sekarang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila kata-kata yang kurang berkenan. Saya itu hanya apa ya, kesalahan saya pribadi selaku manusia, dan kalau saya sampaikan ada kebenarannya itu putra datangnya dari Allah yang Nabi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebutan yang terakhir, sebutan yang keempat akan disampaikan oleh anggota dewan kepada Bapak Wawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu syukur
izin boleh dihormat Bapak Camat Kecamatan Ciwaduk, Bapak Kepala Desa, sareng saya undang karawarna, Pak Babinsa, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, alhamdulillah anu hadir di Masjid Jami'ah Muhtaqin Cikoneng. Langkung dipayun ayuran panjatkeun puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mugia katurunkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina ending menjelang siang ieu urang sadaya biasa tahadus dinikmat peresmian renovasi masjid di Dusun Cikoneng. Alhamdulillah ini masih bersejarah kakumpul tahun 2008 awal dibangun masjid dia wasilah dari Yayasan Hilal Ahmad. Alhamdulillah masjid dia masih tetap berdiri dan terus direnovasi. Mudah-mudahan megahna masjid dia biasa diiringi dengan kemakmuran atau Nabi memakmurkan masjid dia. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sadaya masyarakat Dusun Cikoneng biasa terus meningkatkan untuk mengisi masjid dia untuk memakmurkan dina segala hal kegiatan agama. Insya Allah masjid adalah rumah Allah yang harus kita jaga, kita makmurkan sehingga ini membawa keberkahan kanggo urang sadaya, kanggo leluhur urang sadaya. Begituna agoge ngatur mendet ka sadaya donatur anu parantos mensupport dina renovasi ya, mudah-mudahan jantan amal kasayang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dina raraga isra mi'raj oge urang dina dinten ayeuna mudah-mudahan anu dinten waktu Pak Kiai biasa janten tadabur kanggo ilmu kanggo urang sadaya, biasa memberikan pencerahan sehingga dia jantan bakal hirup urang sadaya di alam dunia. Mudah-mudahan kegiatan ia biasa terus memotivasi terutama kepada para generasi muda, anak-anak. Tong sampai masjid teh sepi generasi muda dan di masjid teh tong sampai generasi tua gitu. Kurang suang gebiarkeun masjid ramai barudak. Justru dia sering barudak pada ramai di masjid, pada tinggal diarahkeun. Tong sampai barudak teh alih ke masjid atau bisieun ke masjid tidak bisa dicarekan. Justru kondisi saat ini kita harus berpikir bagaimana anak-anak kita, generasi muda terserta masjid. Terutama di masjid kayak wifi daripada main HP di rumah atau di tempat-tempat anu tidak bermanfaat. Insya Allah kalau di rumah biasa diarahkan. Maka para jamaah DKM kita biarkan kegiatan-kegiatan anak muda, generasi muda, anak-anak di masjid supaya mereka itu dekat dengan masjid. Upami anak-anak generasi muda dekat dengan masjid, insya Allah generasi kedepannya akan cemerlang. Ini adalah aset kita yang harus kita jaga, generasi masa depan. Bagaimana hati-hati mereka itu dekat dengan masjid, kalau sampai jauh ke masjid. Karena ini adalah tantangan zaman saat ini. Mudah-mudahan dengan kreativitas kita, dengan segala kegiatan kita bisa menarik jamaah-jamaah khususnya generasi muda dan anak-anak. Kumaha carana generasi muda, anak-anak mereka bisa memakmurkan masjid minimal
dia berada di masjid, syukur nanti kita arahkan dari mulai ibadahnya, ngajinya dan sebagainya. Insya Allah ini adalah aset masa depan orang sadayana. Menawi sakitu anu biasa diberikan